greedy. Nah, kita siap baru kita expand. Nah, building sales yang terakhir tidak selalu negatif. Tapi building sales yang baik adalah yang selalu diimbangi dengan building equity. Nah, maksudnya adalah kalau kita mau capai target sales, Pak Doni, bagi saya gampang banget, terutama di FMCG. Jual aja sebanyak mungkin ke distributor. Distributor di loading aja ke wholesaler. Nah, tapi poinnya bukan di situ, tapi gimana kita create pool. Nah, pool ini adalah permintaan dari konsumen. Nah, di sini variabelnya sangat banyak, dari inovasi, komunikasi, dan membangun brandnya. Kita harus benar-benar mendapatkan insight yang tepat. Ya, jadi ini Pak Doni, semoga waktunya tidak tidak terlalu banyak dan pas ya. Dan kalau ada Ya. kekurangan dan mohon maaf. Terima kasih Pak Doni. Oh, Dan Pak Riki masih di situ dulu, Pak. ya, Kita masih on the stage. Mungkin Pak Riki bisa bisa cemilan dulu, Pak. Bisa ngopi-ngopi boleh. dulu. Eh, Terima kasih. kita persilahkan Pak Salman. Oh, Masih oke. Tadi online, Pak. Ya, suaranya alhamdulillah. aman. Oh, sekarang aman, Pak. Luar biasa Oh, bagus, Pak. tadi dengungnya. Ah, Gimana? Pak Salman sekarang sehat-sehat, Pak? Sehat, Pak Doni. Mas Doni ya. Alhamdulillah. Mas aja Pak, juga ini boleh. nanti, iya, panggil aja Mas. Saya masih muda, Pak. Iya, iya. Pak Salman, Hmm, eh, ini yang perlu kami ketahui bagi teman-teman entrepreneur di Indonesia. Ini kan brand Wardah ini kan sudah luar biasa besar ini, Pak. Dan kami juga ingin mengetahui apa yang Pak Salman dan tim lakukan begitu Pak Presiden pada tanggal 3 Maret menyatakan bahwa ada 2 pasien positif di Indonesia. Nah, oke, jenengan bisa sampaikan Pak sekitar mungkin 25 menit ke depan apa-apa oke. yang perlu disampaikan. Nanti masih ada sesi khusus untuk Tanya jawab. teman-teman ingin bertanya, nanti jenengan bisa menjawab. Ya, monggo ruang dan waktu dipersilahkan, Pak. Wah, ini cara ads. Oke. Ini saya agak kagok share screen sendiri nih ternyata ya. Oke, jadi gini, sembari saya mencari-cari cara untuk share screen ininya, ini gimana cara share screen-nya ya? Maaf nih. Eh, jadi gini, tadi saya enjoy banget ya dengar dari Pak Riki gitu ya. Mungkin kalau saya ngasih ini agak redundant nih. Jadi campaign-campaignnya memang harus disesuaikan dengan COVID dan segala macam. Tapi tadi saya mau berangkat dari eh, pertanyaannya Pak Doni ya. Waktu 3 Maret itu eh, kita tuh sebetulnya nggak nyangka bakal bakal seperti ini ya. Eh, Ntar dulu. Oh, oke, oke, oke. Saya ngerti sekarang. Jadi ini saya pilih entire screen. Oke, oke. Oh, ini dari panitia juga udah bukain ya. Sekarang gimana? Yang kelihatan di layar. Mas Doni, sekarang kelihatan nggak? Ini saya. Sudah, Halo? ya sudah Pak, Jadi udah ini ya. Jadi sudah. gini. Jadi waktu tanggal 3 Maret itu ternyata tim di internal tuh beda-beda. Jadi bagus juga kita punya tim banyak. Ada yang parno banget langsung cancel event gitu ya. Ada yang masih berani gitu ya makan di luar. Jadi kayaknya memang ketika menghadapi krisis ini kita harus harus berdiskusi dengan banyak tim. Nah waktu itu ternyata kan memang COVID-nya akhirnya sampai ke Indonesia kan. Waktu itu yang kita fokuskan memang kesehatan dulu. Jadi mungkin beberapa teman entrepreneur itu dengar ada donasi Wardah di bidang kesehatan misalnya. Itu semata-mata ya karena salah satu foundernya juga putrinya kan dokter gitu. Jadi kita langsung gerak CSR waktu itu. Nah, jadi yang pertama kali ya pasti kaget semua. Nggak ada yang benar-benar siap untuk ini gitu. Apalagi tadi Pak Riko udah bilang kalau kosmetik yang outletnya aja di mall, terus dipakainya ke kantor, ke hitnya juga lebih lumayan gitu seperti tadi di sini. Tapi saya mulai ceritanya aja ya Mas Doni ya. Nah, langsung aja ke sini. Nah ini kelihatan tuh kan pasarnya itu turun cukup
signifikan untuk industri kosmetik secara keseluruhan, terutama waktu PSBB di awal. Jadi orang Indonesia itu ternyata cukup tertib, cukup jauh gitu ya. Tapi mudah-mudahan entrepreneur itu harusnya saling membantu ya. Saya yakin teman-teman di sini malah ada yang pasarnya malah naik gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Nah perubahannya ini. Jadi kalau kita ngambil konteksnya kan saya memaknai gimana sih kalau krisis di perusahaan besar. Ya memang perusahaan besar dan kecil ini harus saling belajar gitu. Kalau kami sendiri karena masih ingat ya Paragon itu 20 tahun yang lalu juga masih kecil banget, ya kita justru kembali gimana sih ketahanan mental kita ketika kita waktu kecil gitu, waktu agile gitu. Nah, kalau perusahaan besar itu kelebihannya punya banyak data. Jadi semua tadi Nielsen langsung gerak, konsultan langsung gerak, mereka langsung bikin studi-studi. Nah, sebetulnya studi-studi itu uh, relatif gratis gitu ya, ada di internet. Cuman perlu dibaca bareng-bareng sama tim ahli gimana sih menghitung studi-studi itu untuk bisnis kita gitu ya. Kayak tadi yang dijelaskan Mas Riki itu kalau anak gaul sekarang kan ngomongnya daging semua gitu ya Mas. Cuman kalau daging ini makannya harus pelan-pelan gitu ya. Jadi kayak penjelasan dari Pak Riki tadi itu kalau bisa direkam, dengerin lagi, dengerin lagi sampai bener-bener kayak oh saya dapet nih ini loh maksudnya. Nah, kalau terobosan-terobosannya mungkin menyambung presentasi yang tadi, jadi benar perilaku belanja online itu meningkat gitu. Terus penjualan uh, gadget-gadget yang mendukung ya itu juga meningkat. Cuman kalau gadget untuk lifestyle juga pasti menurun. Terus lebih banyak orang yang belanja online. Terus orang nonton TV jadi lebih banyak gitu ya. Jadi memang saya yakin terutama konteksnya UKM itu memang biasanya kan kalau pasar yang sangat besar itu kan memang perusahaan besar nih yang mengokupai gitu ya karena perusahaan besar itu perlu size sementara perusahaan-perusahaan UKM itu biasanya lebih inovatif lebih kuat personal touch-nya lebih ini jadi memang pasti ada hantaman di awal gitu tapi ketika keadaan sudah mulai membaik nah mungkin perlu dipikirkan juga kita harus bergerak lebih cepat lagi gitu ya. Jadi benar ketika konsumsi di rumah itu tadinya laser di rumah, laser di luar jadi laser di rumah. Jadi kayak paling gampang tuh pas buka puasa kemarin akhirnya jadi pada kirim-kiriman makanan kan. Jadi nggak bisa buka puasa bareng gitu ya. Nah, tapi kalau dihitung-hitung bener juga ya kalau kita makan di kafe habis 150.000 ternyata kalau kita kirim-kiriman makanan mungkin 150.000 bisa kirim ke 2 atau 3 orang dengan makanan yang mirip-mirip gitu. Nah, saya lihat ada opportunity buat UMKM di sana juga gitu. Karena kan kalau kafe-kafe yang dipakai buka puasa bareng itu hitungannya mungkin udah nggak UMKM lagi gitu. Karena omsetnya udah miliaran, sewanya juga udah mungkin di atas 1 miliar setahun gitu kan. Jadi teman-teman dari UKM bisa mengejar gitu kesempatan di sana. Nah, benar banget tadi, jangan khawatir kayak misalnya kalau ada pengusaha yang di sini, makanan-makanan kafe itu sekarang di online naik besar gitu ya, makanan khas kafe salmon mentai lah, terus bikin sabu-sabu at home gitu, atau mungkin masakan-masakan Eropa yang dimasak oleh para pengusaha-pengusaha yang entrepreneur yang passionate itu kemungkinan juga orang udah merasakan enaknya gitu ya di rumah. Nah, itu akan jadi peluang bisnis yang besar juga. Jadi uh, jadi teman-teman juga harus memperhitungkan apakah nanti krisis ini bakal panjang atau sebentar. Kalau sebentar, teman-teman harus persiapkan untuk rebound cepat. Tapi kalau agak lama, kita harus berpikir bahwa perubahan perilaku ini juga akan bertahan lebih lama gitu ya. Jadi sekarang lagi berkembang, kita melakukan multiple skenario gitu. Jadi teman-teman pilih skenario yang biasanya nggak enak dulu deh untuk 2 minggu ini. Kalau habis untuk bulan-bulan ini ya, untuk kalau bikin rencana jangka panjang, ambil skenario yang paling nggak enak dulu. Karena kalau yang enak-enak kan tinggal bekerja seperti awal 2020 aja gitu kan, waktu bisnis lagi enak-enaknya gitu ya.
Ini ada kecenderungan tiap-tiap generasi untuk beradaptasi terhadap COVID. Nah, kalau Paragon ngapain aja sih? Pertama, gitu ya. Tadi kan tanya 3 Maret. Memang kalau orang yang bijaksana itu dia langsung browsing gitu ya. Dia langsung lihat studi case-nya, searching. Kalau perlu, kalau punya temen telepon gitu yang ada di China gitu, why not gitu ya. Menurut saya itu yang harus dikembangkan seorang entrepreneur. Dia kan luwes gitu ya. Kayak, aku punya temen di China gimana sih? Nah sekarang juga teman-teman kalau punya temen di China bisa telepon via WhatsApp gitu atau telepon temen yang punya temen gitu ya. Nanti teman-teman akan punya informasi yang lebih berkualitas bahkan dibandingkan perusahaan besar sekalipun gitu kan. Karena lebih agile. Nah, jadi apa-apa yang ada di China itu ada kemungkinan akan diadopt di Indonesia gitu ya. Dengan segala keterbatasannya gitu kan. Nah, menurut saya China itu juga bagus dijadikan benchmark karena kan dia juga Asia gitu ya. Jadi di situ kelihatan bahwa perusahaan-perusahaan yang dekat sama konsumen, yang udah biasa melakukan edukasi itu akan bisa bertahan gitu ya. Karena pada dasarnya kan kita bersaing, ya kan? Kayak misalnya gini, eh, misalnya kalau pelayanannya bagus di toko, ketika dia melayani via WhatsApp atau via digital kan juga akan bagus. Tapi kalau misalnya pelayanannya kurang ramah di toko, nanti ujung-ujungnya waktu digital juga kurang bagus juga. Jadi kita jadikan kesempatan COVID ini juga untuk kita memperbaiki fundamental dari bisnis kita. Jadi strateginya apa aja? Saya rasa mirip banget tadi ya, launching produk health and hygiene, tetap berinovasi. Kita ada 1-2 produk launching juga, ternyata malah disambut. Padahal kan produk baru biasanya nggak diskon, malah itu yang dikejar gitu. Jadi konsumen tetap perlu excitement. Terus kita juga optimalkan channel-channel e-commerce. Terus kita juga membangun beauty community secara online. Nah ini adalah visualisasinya ya. Uh, Tiba-tiba mendadak uh, bikin hand sanitizer di Bipom ada berapa ratus brand gitu ya yang mendaftar, semangatnya luar biasa. Terus ini tadi ya komunikasi ini yang simpati tadi, yang edukatif. Kita bikin campaign saling jaga, kayak new normal yang baru di kantor bisa tetap seneng gitu ya. Nah ini juga tantangan kalau bisnis kayak, wah ini kalau pakai masker lipstiknya mau ditaruh di mana gitu. Nah itu yang para marketer dan inovator itu harus harus berpikir. Nah, jadi percepatannya juga kita coba aktifkan media sosial. Tadi ya, rubah produksi yang tadinya bikin film Ramadan itu kan ikonik ya buat tiap brand. Sekarang untuk pertama kalinya animasi gitu ya, filmnya animasi. Jadi ada juga yang bilang, wah gara-gara COVID nih industri animasi di Indonesia bisa berkembang juga nih, gitu ya. Karena mereka juga nggak nyangka kayak, wah pas lagi Lebaran malah naik nih pesanan untuk bikin web series, bikin iklan secara animasi. Terus kita juga mengaccelerate tadi ya, memang kosmetik itu kan butuh service, tadinya online walaupun udah marak tapi nggak besar, memang melonjak. Kayaknya secara kontribusi bisa hampir 2 kali lipat. Nah ini juga kita bikin juga online yang dikelola secara internal, biar interaksinya juga lebih bagus, customer experience-nya juga bisa lebih lengkap. Misalnya bikin makeup virtual gitu ya. Uh, Seperti itu. Jadi memang ada dua ya. Bisa kembangin sendiri, tapi sebetulnya zaman sekarang banyak platform yang udah ada gitu ya. Kayak kayak kita bisa banget bikin konten, ya kita arahkan aja konsumen ke kontennya orang misalnya. Itu kan juga salah satu solusi kalau misalnya kita belum punya konten sendiri. Nah ini juga kita juga bikin seminar-seminar gitu ya. Mungkin malah jadi ada kesempatan gitu. Kalau dulu misalnya brand kan suka bikin seminar tentang inspirasi parenting gitu ya. Kalau dulu yang namanya brand activation itu mungkin biayanya sampai miliaran. Sekarang uh, activationnya bisa bisa secara online. Kita juga bisa bersaing nih, juga kesempatan nih buat UMKM nih kalau pengen sharing selama acaranya menarik, secara personal juga
kita enak ngebawainnya, kita malah bisa bikin event-event yang dulu malah terlalu mahal gitu karena harus sewa tempat, harus publikasi dan lainnya. Uh, nah, ya itu tadi ada beberapa channel yang berkembang. Ini juga antara good news atau kurang baik juga ya, karena kan ternyata yang siap itu protokolnya adalah channel-channel seperti Indomaret dan Alfamart. Padahal kan space di mereka kan terbatas gitu ya. Tapi pertanyaannya apa yang kita pelajari nih dari mereka? Oh, mereka ternyata udah siap dengan protokol, bisa membuat konsumen nyaman. Tadi kalau ada yang istilahnya bisa taruh suhu di itu kan, itu ciri-ciri perusahaan itu sudah adaptif gitu ya. Jadi kalau teman-teman juga bergerak di bidang retail atau bekerjasama dengan retail, bisa diimprove channel dan retailnya sehingga tokonya jadi rame lagi gitu ya. Nah, kita juga mencoba membuat apapun secara online, beauty virtual, launching tetap virtual juga. Kalau sekilas mengenai Paragon, menurut saya lebih seru diskusi nih. Karena Paragon itu perusahaan kosmetik ya. Mungkin teman-teman lihat emang perkembangannya cepat. Itu mungkin karena timnya yang keren gitu ya. Jadi timnya anak-anak muda dari awal. Jadi rata-rata usianya baru 26-28 tahun, manajer-manajernya masih senang belajar. Terus kalau di sini kita juga cukup senang karena kita jadi market leader di make up dan moisturizer yang biasanya kuasai oleh perusahaan global secara berpuluh-puluh tahun. Ini adalah visi perusahaan. Ini adalah misi. Tadi kalau dibilang sebetulnya apakah brand kita akan kuat atau nggak kuat itu kan at the end itu akhirnya orang yang ngejalanin gitu, orang yang ngejaga value kinerja itu kan ujungnya orang gitu. Jadi memang selalu dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman sebagai entrepreneur atau sebagai co-founder gitu ya, yang sedang bersama-sama gitu, ya sekarang kita memang saatnya untuk back to basic, untuk memperkuat kayak visi-visinya perusahaan tuh sebenarnya kita mau kemana gitu. Kan ada yang bilang kan uh, orang akan kelihatan aslinya ketika krisis gitu ya. Jadi justru nggak apa-apa kalau misalnya ternyata uh, ketika krisis kita agak panik atau agak bingung atau apa, itu justru kita jadi tahu gitu. Oh ternyata tim kita tuh macam-macam ya, termasuk ke diri kita sendiri gitu. Nah dengan kita jujur ke diri sendiri gitu, embrace, lama-lama kita juga bisa ada solusi kreatif. Jadi kalau teman-teman lihat yang namanya krisis itu tuh pasti kita semua denial dulu nih, denial dulu. Kayak saya juga termasuk yang kayak ini mungkin 6 bulan, ternyata lama gitu ya. Jadi denial dulu, kesel dulu, terus habis itu lama-lama nerimo gitu ya. Habis itu baru keluar kreatif, baru kita lari lagi. Jadi semua proses itu menurut saya sih harus di enjoy aja gitu ya, dinikmati aja. Dan satu lagi memang dibanding values atau dibanding dengan yang lain-lain ya kayak semacam sistem atau apa, itu value jadi makin penting gitu ketika krisis ini. Ini adalah value dari Paragon. Kita ada value ketuhanan, kerendahan hati, inovasi, ketangguhan dan kepedulian. Oke, ini adalah misi kita. Bener banget, kalau bukan kita yang gerak siapa lagi gitu ya. Jadi kalau selama ini kita sebagai entrepreneur udah dapat kepercayaan dari masyarakat, berkembang, bisa berkarya gitu ya. Sekarang lagi COVID justru lebih butuh lagi gitu satu. Terus tadi kan kalau bukan teman-teman yang ibaratnya kalau entrepreneur itu kan udah pilihan gitu ya, udah sampai ke level ini, masyarakat pasti menunggu apa sih kontribusi kita ketika COVID ini gitu. Ini sekedar cerita ya. Bagus juga kalau teman-teman mikir kan, pasti pas lagi di rumah ini saatnya kontemplatif gitu ya. Mungkin kita jadi mikir beberapa hal yang agak-agak spiritual gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau perusahaan kita jadi lebih spiritual sekarang gitu ya. Karena kan kayak ketabahan, kesabaran itu kan adalah ajaran-ajaran yang banyak ketika kita sedang dalam lagi belajar spiritual ya. Habis itu saatnya kompak juga. Perbedaan generasi jangan ngasih jarak gitu ya. Ini cuma sekedar menggambarkan bahwa krisis ini, saya nggak apa-apa ya antara slide sampai ini nggak selalu imbang ya.
Jadi gini, ibaratnya krisis ini kan kayak sakit gitu ya. Orang yang sering olahraga itu kan lebih tahan sakit. Jadi sebenarnya krisis ini di awal adalah tes juga seberapa sih kita kuat gitu. Ada perusahaan yang gede ternyata badannya nggak sehat kan sangat mungkin ya. Kayak orang berprestasi tapi sebenarnya badannya lelah gitu. Tapi ada juga perusahaan yang mungkin nggak seberapa gede tapi sebenarnya badannya sehat gitu. Jadi krisis ini mengingatkan bahwa kesehatan itu penting loh. Karena apalagi ini kan krisisnya kesehatan gitu kan, bukan cuma kesehatan perusahaan tapi kesehatan beneran gitu ya. Jadi ternyata kita olahraga, ngebangun culture values itu adalah cara terbaik untuk kita bisa tetap sehat selama pandemi ini. Ya ini tadi yang cerita di awal, terus ini. Oke, gitu ya, lakukan yang terbaik. Terima kasih. Nah, ini satu lagi juga. Terima kasih juga ke tim Paragon yang membuat presentasi ini. Semangat banget sampai 45 slide. Kita masuk ke tanya jawab. Ya, halo Mas Doni. 3 menitan, 4 menit. Oh iya, siap. Oh masih ada waktu. Apa gimana? Iya. Masih ada waktu sebelum kita tanya jawab gitu. Saya malah mau godain Mas Doni, saya habis itu mampir ke mediumnya Mas Doni. Jadi kalau saya tuh gini, pas lihat Mas Doni artikelnya bagus, follower mediumnya baru 4 orang. Enggak. Kalau menurut saya habis seminar ini nih harus sama-sama bareng-bareng nih follow Mas Doni. Ya, Pak Mason. Kalau medium yang mana nih? Yang jujur Mas Doni ngomong tentang big scale. Oh, big scale operation. Big scale operation. Oke. Nanti saya akan berguru ke jenengan. Ini Pak. Saya ini dapat tugas mandat dari teman-teman. Ini bagaimana membantu mengenalkan agility. Jadi agile itu sesuatu yang besok ke depan, arah depan itu kan perlu kita persiapkan mulai sekarang. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Salman dengan Pak Riki tadi, itu ada beberapa kata kunci. Irisannya adalah ini perusahaan yang agile, yang adaptif. Ini tidak pandang bulu apakah perusahaan kecil atau perusahaan besar. Asal dia itu bisa beradaptasi, itu yang menjadi peluang untuk lolos dari saringan COVID ini akan lebih besar gitu. Ya. Mungkin langsung saja ini teman-teman, sudah ada beberapa yang bisa saya lihat ini, bisa saya share ya. Ada pertanyaan, bukan pernyataan, bukan pertanyaan tapi sebuah state. Nah ini dari Mas Yogi Purwoko. Ini speak by data. Memang tadi saya perhatikan ini, baik Pak Riki maupun Pak Salman. Ini saya shock ini. Ini bagaimana ya? Ini perusahaan besar mendapatkan data yang mungkin bagi teman-teman UKM ini kan agak susah gitu, Pak. Mungkin ada sifatnya berbayar. Monggo jenengan bisa berbagi tips ini bagaimana teman-teman entrepreneur bisa mengakses sedetil itu. Silahkan. Harus sering-sering ngundang Pak Riki kayaknya. Pak Riki dulu deh. Itu data mahal itu sebetulnya. Iya. Betul. Iya. Saya tadi sharingnya Pak Salman juga menginspirasikan gimana kemajuannya dan tetap humble, luar biasa Pak Salman. Luar biasa. Iya. Iya. Kalau dari data Pak, sebenarnya memang beberapa brand yang besar kita pasti bekerja sama dengan beberapa riset seperti Nielsen. Tapi seperti tadi yang Pak Salman bilang, sebenarnya banyak banget data itu sudah gratis Pak sekarang. Bahkan baik dari Nielsen maupun Kantar, kalau kita rajin sebenarnya setiap employee pasti mengikuti grup gitu Pak ya. Nah, pengalaman saya di berbagai grup itu sebenarnya datanya seliwiran gitu, Pak.
Nah, memang perlu kepedulian dari orang-orang kita di perusahaan yang meng-capture. Kalau sudah ada di WhatsApp, biasanya di-clean atau dibiarin. Nah, Pak, nah ini apakah boleh? Mungkin di-save, disebarkan ke tim yang terikat. Misalnya, kadang-kadang Hmm. tergantung topik. Hmm. Jadi, apa ya, kesadaran dari data itu sebenarnya tidak harus mahal gitu. Jadi satu, sekarang ini semua orang pakai sharing, Pak. Dan Ya. semua webinar itu sebenarnya gratisnya banyak banget. Bahkan mau ikut yang dari Asia Pasifik, Nielsen, Kantar, bisa dan tidak berbayar. Ini yang tidak dimungkinkan sebelum pandemik, Pak. Saat ini event-event seperti ini tiba-tiba ngumpulin orang 100 orang, Bener gampang juga ya. banget gitu, Pak. Nah, Bener, bener, bener. yang kedua berkaitan dengan riset, saya lihat mungkin Pak Salman juga bisa share, Hmm. riset itu tidak perlu takut bahwa itu akan mahal, Pak. Tapi dengan Hmm. kita turun ke lapangan, menginterview 10 orang, retailer, itu sebenarnya sudah part of the research. Dan kita sih lakukan, walaupun budget riset ada, tapi at the end kita lihat yang paling penting, kita harus terjun ke lapangan ya Pak. Dan memang challenge-nya, putusannya nggak bisa terlalu cepat. Jadi harus direnungkan, dan diskusi seperti Pak Saman bilang, debate, sehingga subjektivitas kita sedikit bisa kita kurangin ya Pak. Oke. Begitu dari saya Kalau Pak Doni, Pak dari Saman. kalau dari timnya Pak Ya, Salman kalau sekali. saya mau cerita dikit tuh gini, waktu itu wadah tuh udah cukup gede, terus habis itu ada pertanyaan kan kita main di kategori yang personal care gitu, yang pemainnya besar-besar gitu kan. Terus ada yang bilang, Pak gimana bisa bersembunyi dari radar katanya, radar perusahaan besar katanya kan. Radar apa ya situ waktu itu bilang, oh Esin Nielsen katanya. Esin itu apa ya? Jadi percaya atau enggak ya sampai ada beberapa iklan gitu, kita tuh belum pernah beli data sebetulnya. Cuman dari tadi kenal-kenalan gitu kita dapat gitu ya. Tapi memang punya data tuh lebih bagus. Sebetulnya ada juga riset tuh yang namanya action research. Action research itu gini, emang mau ngapain sih gitu ya. Jadi emang mau ngapain sih itu misalnya ada peluang apa saya mau ngegedein, pindah apa. Nah, kita fokus ke yang itu aja. Nah, terus kita juga tadi kata Pak Riki bisa juga kayak nangkep intisarinya aja gitu. Kayak misalnya uh, dengan tetap menjaga etika ya data itu. Misalnya teman-teman punya teman yang regional manager dari sebuah perusahaan yang biasa main data gitu ya. Biasanya walaupun data itu top level kan juga nyambung kan. Nah nanti diskusi gitu ya. Jadi yang si manajer belajar sama entrepreneur, entrepreneur belajar sama manajer gitu. Kan biasanya entrepreneur banyak banyak akal. Gitu. Eh, Hmm. saya pengen bertanya Pak, ini ada titipan dari teman, itu enggak? Hmm. Kan tadi Pak Riki sama Pak Salman kan menjelaskan yang sifatnya strategik, ini bagaimana menghadapi pandemi, mungkin di bulan pertama, bulan Maret pasti sudah kemerungsung nih, Hmm. level C level sampai ke bawah itu kan, kalau perusahaan besar kan cukup besar itu Pak. Nah pertanyaannya adalah, seberapa cepat yang harus dilakukan untuk menerjemahkan dari level strategik ke level action. Nah, ini kan bisnisnya kan cukup besar ini. Seberapa agile, seberapa cepat tim dari Mayora maupun dari timnya Pak Salman itu Pak untuk mengeksekusi itu. Wah, saya Mungkin kalau mau duluan. kalau Silakan kita Pak terus Salman. terang nggak bisa cepet-cepet banget ya. Iya, Jadi kalau ada yang bilang kan, ya itu tadi kata Pak Riki ya. Jadi harusnya kita the beauty of entrepreneur kan harusnya lebih lincah ya kan. Nah habis itu kalau perusahaan itu kan katanya kayak kayak pohon gitu ya, makin tinggi makin besar ininya. Kita sih cukup 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 lama ya, 3 sampai 6 bulan sih Pak. Nggak bisa langsung gitu lah Mas Dani. Nah, paling iya, menurut saya sih mindset sih. Jadi kalau lagi sedih terus langsung mikir, aduh kita sedih tapi gimana penerbangan sama Traveloka misalnya gitu ya. Jadi iya, penting juga untuk apa menghibur diri lah gitu. Itu satu. Terus menurut saya yang penting itu kita mindset ya. Jadi kayak hope for the best tapi prepare for the worst gitu. Jadi kayak